Enak mah? Hah? Enak tapi tidak tolong. Enak tapi ndak tolok. Koreh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rambutnya ini belum rapi ya guys ya. Belum rapi rambutnya. Mengembang rambutnya. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya di hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 1924. 1924 2024 ya Allah, 1924. Belum lahir kita semua. Apa kabar semuanya guys? Sehat? Kayaknya rambutnya lucu lah. Jadi kalau rambut nih lambat disisirnya ya gini dia jadi lucu. Jadilah ya. Agak ikal-ikal ini. Jadi keikalannya ini kita namakan riak gelombang Selat Malaka ya guys ya. Ini mungkin adalah live kita yang pertama hari ini ya. Mungkin nanti disusul dengan live yang kedua ya. Habis zuhur, habis Jumat. Karena hari ini hari Jumat ya. Terus nanti ada lagi live yang ketiga ba'da asar. Nah, begitu. Kenapa begitu sering host? Ya karena kita pengen memaksimalkan ya waktu kita gitu kan. Kemarin banyak yang bilang saya seorang pengangguran ya. Nah, ya kalau kita seorang konten kreator itu memang kelihatan pengangguran gitu loh. Karena kan kita bukan karyawan. Jadi kalau di mata teman-teman yang kerja itu adalah karyawan dan konten kreator itu nggak kerja, ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah ya, tidak ada perbedaan. Yang paling penting kan produktif. Artinya menghasilkan duit ya kan, menghasilkan duit ya kan itu. Kalau karyawan menghasilkan duit dari menjual waktunya ya. Kalau kita sebagai konten kreator kita di rumah saja, kita tidak menjual waktu kita karena kita di rumah saja ya, kita cukup mencari ide-ide untuk bikin konten kan seperti itu ya. Wah, semakin lama pipinya semakin cabi ya, semakin semok ya guys, semakin gemoy. Teman-teman yang semakin gemoy, coba tunjuk tangan. Mama semakin gemoy, mah. Semok. Sedang aja. Oh, alhamdulillah. Tadi Mama barusan makan apa? Yang dibeli tadi. Oh, kemana tadi kita? Jalan-jalan. Oke. Bantu tap-tap layar, guys. Bagaimana aku baca nama satu-satu nih ya. Ada Muhammad Yasin, ada Oma apa nih, Omatik, Ruli Harahap. Oh, gak usah kita baca lagi ya, agak-agak mengalami kesulitan kita membaca namanya ya. Sebelum kita mulai ceramah ceramah agama bukan,
ceramah bisnis syariah. Selalu kita di sini ini ya, kita membahas tentang bisnis syariah ya, yang sudah kita jalankan sejak bulan September tahun 2022. Jadi bulan depan itu sudah genap 2 tahun saya menjalankan. Nah, berarti sekarang sudah 1 tahun 11 bulan. Nah, meskipun harinya nggak tepat-tepat kali ya, 1 tahun 11 bulan. Dan selama hampir 8 bulan saya menjalankan bisnis ini ya, dengan secara online sebagai konten kreator ya, sebagai konten kreator aktif di TikTok ini. Saya banyak sekali belajar ya, mulai dari public speaking, kemudian cara live bagaimana di TikTok ini, kemudian cara bikin VT ya. Saya belajar secara otodidak atau sendiri aja ya, melalui VT teman-teman ya, atau juga kayak baru-baru ini saya belajar ngedit video ya kan. Kalau sebelumnya video saya tuh banyak potongan-potongan scene ya, klip-klip waktu saya lagi komal dengan teman-teman ya, atau nah itu kadang-kadang kepotong hanya satu setengah menit saja karena saya belum bisa ngedit yang bagus. Nah tapi sekarang sudah sejak beli flash disk yang 2 tera itu, sehingga dari handphone ini bisa saya pindahkan ke flash disk itu hampir semua filenya. Nah, jadi sehingga handphone pun tidak jadi berat lagi ya kan. Jadi bisa mengdownload ya rekaman live ini ya per hari. Nah gitu. Jadi udah nggak masalah lagi. Nah kemudian dari situ timbul lagi ide untuk membuat channel YouTube. Nah jadi ada banyak rentetan, ada banyak perkembangan meskipun saya di rumah saja. Nah, dan ini saya rasa saya adalah yang termasuk yang terlambat ya punya channel YouTube. Kemudian terlambat juga ya yang mulai live ya di TikTok ya kan. Kemudian terlambat juga belajar ngedit gitu kan. Itu kan versi saya sendiri ya itu kan. Terlambat. Kenapa enggak dari dulu belajar semuanya. Tapi ketertarikan itu baru datang sekarang setelah kita merubah cara berbisnisnya ya. Kalau sebelum tahun 2024 masuk ya, dari awal Januari itu kan saya memilih cara berbisnis itu dari kebun ke kebun ya, dari rumah ke rumah, home meeting, kemudian dari seminar ke seminar. Nah sekarang itu semuanya ditiadakan, benar-benar online. Nah itu kan agak-agak ini ya, sangat-sangat drastis perubahannya. Nah, tapi sebagai seorang pengusaha yang sudah 24 tahun saya menjalani kehidupan sebagai seorang pengusaha dari tahun 2000 ya. Sebelumnya saya seorang karyawan Bank BUMN. Nah, itu nggak usah diceritain lagi lah ya. Nah, jadi saya sudah terbiasa yang namanya berjuang, sudah terbiasa dengan sudah terbiasa dengan betapa kerasnya sebuah perjuangan. Kemudian apalagi ya, mau tidak mau kita harus bergerak, ya kan, bergerak kan gitu ya. Mau tidak mau kita harus belajar. Dan tidak ada kata menyerah. Nah, aku pasti bisanya itu memang sangat besar sekali. Nah, aku pasti bisanya itu alhamdulillah teramat sangat besar sekali. Nah, ya. Tapi
apabila kita punya disiplin yang tinggi dari dulu, ya, yang kebiasaanku yang teratur itu adalah bangun sebelum ayam berkokok. Nah, jam 4 pagi itu minimal ya sudah bangun. Sebenarnya jam 2 tuh sudah bangun ya. Tapi kan sekarang ini kan cuaca kan agak-agak dingin ya. Jadi kita lebih enak meneruskan tidur ya gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bangun pukul 4, jadi sehingga kita masih bisa menjalankan bermacam ritual ya. Nanti kalau dikasih tahu malah ria pula katanya kan. Nah, yang paling penting apalagi ya? Sebenarnya ada banyak hal yang mau saya kerjakan pada tengah malam ya kan, seperti membaca Al-Quran, kemudian hanya membaca Al-Quran sih yang pengen dilakukan tengah malam, tapi belum. Nah, kalau waktu yang lain tuh ya adalah ya alhamdulillah ya kan, misalnya habis maghrib ya rutin kita baca Yasin ya kan, atau ba'da subuh ya kita rutin membaca surat Al-Waqiah ya kan. Itu untuk kalau Al-Waqiah itu gunanya untuk memanggil rezeki ya, memanggil rezeki gitu loh. Kalau kita baca Yasin rutin itu untuk memudahkan semua urusan ya, menyehatkan badan, kemudian pokoknya segalanya mudah lah. Nah, apabila kita berdoa itu baca Yasin juga itu membuat ya, kalau ini kita sedang menampung ya. Nah, yang akan masuk itu ibaratnya seperti curahan air Niagara itu kan, air terjun Niagara yang segede-gede itu. Sementara kita punya tampungan ini hanya segede mangkok ya, hanya segede baskom. Bagaimana muat? Nah, dengan membaca surat Yasin ya, yang kelihatannya kecil segede mangkok ini, itu sebenarnya ya seluas-luas diluaskan oleh Allah wadah menampungnya begitu ya. Jadi teman-teman bisa ya, kalau sudah tahu ini lakukan di kesehariannya ya, untuk memancing, untuk memanggil rezeki, memudahkan urusan. Nah gitu tuh. Dan bisa syariah ini ya, setelah kita temukan, kita bergabung dan kita mulai menjalankannya ya, langkah apa yang kita lakukan ya, bisa dengan menghubungi teman-teman ya. Kalau kuat mentalitasnya ya, hubungi teman-teman seperti mama ya. Kalau mama alhamdulillah Allah sudah mengatur takdir beliau dihubungi ya. Jadi kalau teman-teman lihat VT mama ya, itu sedang kita memberikan informasi tentang Alkabes ya, produk yang sangat mudah sekali di air minum ya. Air minum saja ditetes kok bisa mengobati semua penyakit seperti diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Nah ya, percaya nggak percaya, kita harus percaya. Memang terbukti 5 hari ya, diabetesnya kadar gula ibu itu ya, wah membaik ya. Kualitas tidur beliau juga luar biasa ya. Nah seperti itu, alhamdulillah. Percaya nggak percaya, kita harus percaya ya Maya. Karena yang penting bukti, yang penting buktinya. Nah yang paling penting bukti ya kan. Nah kalau kita memakai obat kimia, buktinya apa? Untuk sembuh. Nah gitu. Kalau kita pakai obat kimia, malah nih maaf ya, kebanyakan nanti bolak-balik ke rumah sakitnya, minta maaf ya. Nah tapi itulah buktinya. Buktinya apa? Bolak-balik ke rumah sakit. Nah kalau ini kan tidak, malah penyembuhannya itu memang ada. Nah makanya saya
mengeraskan hati untuk terus konsisten melakukan live ini, mengedukasi. Supaya apa? Supaya teman-teman semua seluruh dunia yang paham bahasa Indonesia, kalau nggak paham mungkin bisa dengan cara tersendiri pakai penerjemah kali ya, untuk mendapatkan informasi ini, gitu loh. Ya, orang setua mama saya 82 tahun, alhamdulillah masih bisa jalan. Nah, tidak pakai pampers, ya, tidak pakai suster, ya, nurse, tidak pakai nurse, tidak pakai perawat pribadi. Nah, jadi ini sangat-sangat, alhamdulillah ya, sangat-sangat kita memuji ya, bagaimana kekuasaan Allah ya, memberikan kita pengetahuan ya, kesempatan di mana kita bisa mencoba ya suplemen yang teramat sangat bagus dengan harga terjangkau. Nah, dengan harga terjangkau, dan semua produk dari PT Best Bisnis Syariah ini bisa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, gitu tuh. Bukan hanya kesehatan saja, tapi juga peningkatan ekonomi, ya. Nah, kalau teman-teman atau rakyat Indonesia yang selama ini, Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak Martina ya. Ini Kak Martina ya. Kak Martina biasanya warna. Oh, ini akun yang lain ya Kak ya. Martina Lakung. Oh, ini akun yang lain ya Kak. Oh, makasih kakakku udah mengirim rose ya. Nah, oh ganti profil. Oh, ganti profil. Nah, alhamdulillah ya, kita harus nyoba dulu ya. Saya hampir 2 tahun menjalankan bisnis ini, dan saya mendapatkan kehidupan yang baru, cara berbisnis yang baru ya. Meskipun saya harus belajar ya bagaimana cara live ya. Dan akhir-akhir ini saya banyak diserang oleh para hackers ya. Tapi di situ saya ibaratnya apa ya, memasuki hutan ya, hutan rimba yang kita tidak tahu kita akan diserang oleh siapa. Yang paling penting mentalitas kita, mental. Yang penting mentalitas kita itu harus kuat. Kuat itu dari mana ya? Dari Allah. Nah, ya. Harus kuat ya kita. Dan jangan pernah kita memikirkan. Nah, ibaratnya gini, kita masuk hutan rimba nih. Oh, kita diserang oleh beruang. Ya kan? Ya udah, beruangnya udah pergi, udah selesai. Gak usah dipikirkan, ya. Nanti di depan apa lagi? Datang harimau. Ya udah, itu yang kita hadapi. Fokuskan bagaimana kita bisa lolos. Begitu. Ya. Pakai kecerdikan kah, pakai cara-cara yang gimana, manjat pohon misalnya, bersabar tunggu dia pergi dulu. Yang penting kita mungkin lebih bagus menghindar kan. Nah, yang penting kita bisa terus jalan masuk ke hutan ini. Tujuannya apa? Karena kita tahu masuk hutan itu ya nanti kita akan sampai ke tujuan kita. Apa tuh tujuannya? Mobil Pajero. Tujuannya apa? Rumah 1 miliar. Tujuannya apa? Uang 2 miliar. Wah, luar biasa. Nah, kesuksesan itu. Nah, gitu. Ya, kalau kita yakin semua bisa kita hadapi, nah ya, itu pasti kita bisa melampaui semuanya ya. Semuanya itu apa? Reward-rewardnya ya, seperti motor 20 juta, mobil biasa 150 juta ya, dapat gaji bulanan ya, dapat komisi harian mulai dari 400.000, komisi mingguan ya, manis banget ya rasanya. Kemudian nanti dapat lagi mobil Pajero 500 juta, tambah rumah 1 miliar. Wah, punya semua. Mulai dari rumah, mobil mewah, mobil biasa, mobilnya ada 2, motor 1, ya kan? Penghasilannya harian.
mulai minimal 400.000. Nah gitu, ada gaji bulanan pula, ya kan? Nah, itu terasa manis sekali kan? Jadi nggak apa-apa kita melalui hutan ini ketemu dengan beruang, ketemu dengan macam-macam, ya. Ya, yang penting kita sudah merasa pasti sampai di sana, semua akan dilalui. Nah gitu tuh. Nah kalau kita sudah merasa pasti sampai di situ, ya sampai ke titik 2 miliar itu, nah ya, jadi kita lempeng aja, lempeng. Ada masalah misalnya kayak jumpa dengan hewan-hewan buas, ya yang akan menyerang kita, ya kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Seperti itu, hadapi, ya hadapi, jangan pernah takut. Nah ya, jangan pernah putus asa atau malah mundur, jangan, ya. Jadilah seorang pemberani. Nah begitu, seorang pebisnis itu dia punya mentalitas yang kuat. Modalnya kecil banget, hanya 2,6, ya, atau untuk dapat 2 miliar tambah 2 miliar hanya tambah 290.000, 2.850. Nah tambah 2 miliar lagi. Kalau dengan cara yang mudah orang-orang tidak menghargai bisnis ini, ya. Di dunia ini tidak ada ya kesuksesan yang bisa dicapai dengan cara yang mudah. Seorang perenang kelas dunia, dia harus mengalahkan ya ribuan perenang-perenang, ya mulai dari perenang kelas kampung, ya, kelas kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nah sampai negaranya, dan akhirnya negara-negara lain, kan begitu. Akhirnya jadi juara olimpiade. Seperti itu, ribuan perenang yang dia kalahkan. Makasih kakakku. Kemarin aku komal dengan Umi Fatmawati loh, Kak. Mantap ya, ternyata beliau seorang ibu rumah tangga yang punya usaha UMKM, ya kan? Terus bergabung di bisnis ini, ngambil paket reguler yang 7.600.000. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sekali ketemu dengan Ustadz Irwan, langsung ya beliau sendiri yang keesokan harinya mentransfer. Nah, sampai sekarang barangnya belum sampai, tapi beliau sudah sibuk dengan rencana-rencana bagaimana menjalankan bisnis ini. Kata memulai bisnis ini sudah dipecahkan. Mulai atau startnya sudah dipecahkan, ya, sudah breaking the start, ya kan gitu loh. Nah, ya. Jadi itulah yang kebanyakan belum dilakukan oleh reseller yang lain. Mereka sudah bergabung, tapi mereka nggak pernah start. Mama gue aja umur 82 tahun sudah start, ya. Sudah menjalankan bisnisnya, bergabung tanggal 2 ya, 2 Juli bulan kemarin. Alhamdulillah. Nah, saya sengaja menampilkan orang tua saya supaya teman-teman bisa lihat, ya, oh seperti ini orang tuanya Bang Tengku Riko ini, gitu kan. Tapi kok bisa menjalankan bisnisnya? Bukan supaya teman-teman merasa malu atau merasa, bukan, ya. Supaya teman-teman bisa, orang tua 82 tahun aja bisa, orang tua yang sudah pikun bisa menjalankannya. Tapi saya dampingi, ya kan? Nah, sampai di rumah calon mitra, ya terserahlah mama ngomongnya apa. Ternyata memang beliau ngomong soal bisnis. Apa mau bilang sama ibu tuh, mah? Apa yang selalu mau bilang sama ibu tuh, mah? Obatnya memang bagus, kata mama gitu ya. Obatnya bagus, murah. Bukan murah lagi, terjangkau harganya. Nah gitu. Harganya Sebagai mentor saya mengajarkan beliau supaya mengganti kata murah dengan terjangkau. Kenapa? Rakyat Indonesia ini asal dengar kata murah, ya, mereka bertingkah, ya, murahan. Tapi kalau terjangkau mereka nggak tahu, ya, ini sebenarnya murah. Nah gitu loh. Sudah pernah si kakak Tina ceritakan di sini dengan, tapi dia kurang paham, dikiranya kakak
Belum. Oke. Berarti bukan rezeki kakak, Kak. Ya, nggak apa-apa, Kak. Ya, pasti Allah akan menggantinya dengan reseller yang lain, Kak. Ya, penting kakak selalu semangat ya, kita kasih minum kopi kita dulu ya. Nah, kadang-kadang saya sebagai seorang traveler atau seorang pengelana atau petualang yang sering berkelana ke berbagai tempat dan negara. Nah, kadang-kadang saya itu merasa tidak berdaya apabila bertemu seseorang yang saya pengen bantu, tapi saya tidak punya kemampuan untuk membantunya. Maksudnya begini, ya. Misalnya saya ketemu dengan seorang bapak-bapak, ya. Misalnya ketemu di sebuah kota, ya. Saya lagi bersantai, mungkin sedang membeli air mineral ya di Indomaret ya. Kemudian saya duduk di depannya, duduk. Ada tukang parkir, ya kan? Ada kucing yang minta makan, ya kan? Kemudian ada tukang parkir. Tukang parkir itu ngomong, "Oh, kucing ini maunya makanannya yang mahal-mahal, ya kan? Ya mereknya Bamio apalah gitu kan." Oh, gitu. Ya udah, ya. Wah, kemudian tiba-tiba nampak anak muda naik motor berdua masuk ke dalam Indomaret. Rupanya mereka membelanjakan kucing itu. Jadi saya melihat pengalaman itu terkesan ya. Wah, kucing ini punya rezeki ya. Kucing ini punya rezeki. Meskipun dia milih-milih dalam hal makanan. Bisa dikatakan ini kucing nggak tahu diri ya. Udahlah kucing liar, tinggal di depan Indomaret ya. Kemudian kayaknya bikin repot orang, tapi kok ada orang yang datang masuk Indomaret kemudian membelikan dia makanan kucing yang basah itu ya, satu sasetnya 8.000 ya. Jadi itu ikan salmon yang udah dicacah-cacah gitu kan. Nah, ini makannya mewah nih, ya nggak mau makan pelet tuh bang, kata tukang parkir itu. Nah, jadi akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama tukang parkirnya. Jadi pertama terkesan dengan nasib kucing itu yang punya rezeki, ya, ya, sebagai kucing ya nggak tahu diri. Kucing rumah kita ini makannya pelet, ya, nggak semahal itu makannya, ya, bukan tapi ya sudah, itu rezeki dia, ya kan? Rezeki dia. Nah, yang lebih bikin saya sangat terkesan lagi ya, seorang pengemis yang biasanya nongkrong, anak muda usia belasan tahun ya, pakai tongkat ya. Jadi kalau teman-teman di Kota Pekanbaru pernah melihat dia ya, nongkrong panas-panas, pakai kruk satu ya, kruk entah di mana, sini atau sini. Dia nunggu aja ya di sana dari pagi sampai sore, dan dia memberikan kucing tadi, memberi makan kucing tadi ya, memberikan kemewahan kepada kucing tadi, hasil dari mengemisnya. Terus bagaimana hati kita tidak lintuh, tidak tersentuh. Wah, ini luar biasa. Jadi ini kucing mendengar tok dari jauh aja, dia udah menyambut tuh, ya, udah ke jalan tuh, dia tahu anak itu akan datang. Nah, waktu saya ke sana, waktu itu Lebaran ya, Lebaran tahun 2022. Nah, jadi tahun lalu. Anak itu sedang pulang kampung. Nah, dia sebelum pulang kampung dia berpesan kepada bapak tukang parkir, tolong Pak, kalau ada yang ada rezeki kucing ini kasih tahu ya, mana tahu dia pokoknya bagaimana kucing ini bisa makan. Nah, gitu kan, seperti itu. Jadi cerita kucing nih, ya, kucing liar, tapi mendapat kemewahan. Nah, gitu loh. Ini saya sangat terkesan sampai sekarang nggak bisa lupa sama cerita ini. Dan akhirnya bapak tukang parkir itu saya prospek, ya kan? Jadi ngobrol kan, itu artinya kita bisa terlibat pembicaraan ya, sambil dia mengarahkan orang parkir ya.
Dia bolak-balik ke saya. Nah, ternyata dia seorang mantan sales ya. Jadi sebelum pandemi ya, beliau tinggal di Medan. Perusahaannya tutup, jadi dia dirumahkan, kemudian dia pulang ke Pekanbaru karena orang tuanya di Pekanbaru. Jadi ini masalah ekonomi. Akhirnya terpaksa mengais rezeki sebagai seorang tukang parkir. Nah, akhirnya saya prospek itu kan. Kalau kucing tadi ya mendapatkan rezeki dari pengemis, dari anak-anak mahasiswa yang sayang sama dia, ya kan. Nah, kemudian dari siapa-siapalah, ya kan. Kucing ini tadi dapat kemewahan. Nah, bapak tukang parkir ini, ya dia hanya bisa cerita kepada saya. Jadi saya jadi tahu, oh, Masya Allah luar biasa ya nasib kucing ini, itu kan. Nah, tukang parkir ini gimana? Saya mau bantu, tapi itulah tadi saya merasa tidak mampu untuk membantu beliau ya. Misalnya memberikan beliau uang 1 juta setiap harinya, ya kan? Kan kalau kucing bisa dibantu makan mewah, ya kan? Kenapa kita nggak bisa kasih kemewahan sama tukang parkir ini, kasih 1 juta setiap hari? Kan begitu, ya? Kan begitu analoginya. Jadi singkat cerita, kita pun tukeran nomor WhatsApp ya. Jadi ya sudah, akhirnya Pak, kalau Bapak kan udah punya pengalaman sebagai sales ya. Bapak sebagai sales itu pembayaran gaji dan komisi penjualannya gimana? Oh gini Bang, gini. Ah gitu loh. Oh ini ada usaha multi level marketing Pak. Nah gitu. Nah jadi beliau masih trauma. Apa katanya? Dulu saya pernah Bang ikut yang gini-gini Bang. Bayar berapa katanya? Yang 7 juta. Kemudian nggak uangnya hilang. Kemudian barangnya nggak dikasih. Jadi dia sangat trauma dengan itu ya. Dia sangat trauma dengan itu. Jadi dia belum teryakinkan. Nah dia masih dalam pemikirannya yang lama gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa memaksakan ke beliau mencokoi pikirannya, ya kan? Sementara beliau masih nggak percaya. Saya juga seperti itu dulu, ya. Bagi yang senang nongkrong waktu saya lihat tuh pasti pernah dengar cerita. Dulu saya pernah kena yang bisnis Speedline ya, 37,5 juta itu loh. 2 minggu kemudian dia pun tutup ya, dan saya bergabungnya itu diajak oleh tante saya, sepupu papa. Nah itu yang punya kedudukan sangat tinggi ya di sebuah asuransi. Nah gitu loh. Nah akhirnya sampai sekarang hubungan kita jelek banget. Kemarin ketemu tapi nggak saling tegur. Nah, beliaunya takut ya, takut itu kan. Nah gitu loh. Nah itu tadi. Tapi itu adalah perusahaan yang berbeda ya. Itu perusahaan yang berbeda. Jangan kita sama ratakan. Apabila kita ingin maju ya, kita mau nggak mau harus percaya, harus mau mencoba. Itu sikap ya, itu sikap ya. Kalau kita takut rugi terus dan kita selalu aja takut, itu bagaimana kita bisa meneruskan hidup? Sementara dengan cara hidup yang sekarang, maaf ya, tukang parkir itu juga nggak cukup juga ya, nggak cukup. Dia tetap aja dengan keraguannya, dia tetap aja dengan traumanya. Dia harus membantu dirinya sendiri untuk dia harus mempush pikirannya. Jadi pikirannya itu harus push apa ya? Pikirannya itu harus didorongnya sendiri ya. Dia harus sendiri mesti mengusahakan. Kau nggak bisa, kau terkungkung, terpenjara oleh trauma masa lalu. Yang lalu itu ya udah lupakan, yang sekarang ini beda, cobalah dulu, kan begitu ya. Harus begitu kita. Semua reseller yang ada di sini, lebih dari 1 juta orang itu ya, mungkin hampir semuanya bisa melewati
batas pikiran tuh, sehingga kita mau mencoba. Nah sekarang saya sudah hampir 2 tahun. Kalau mama nggak pernah ikut MLM ya Maya, nggak pernah mama ikut bisnis MLM ya, karena mama seorang PNS sejati ya, PNS sejati beliau. 40 tahun mama mengabdi, 43 mah, 43 tahun mama mengabdi, 40 tahun ya mengabdi sebagai seorang PNS. Baca dulu ya komen-komen ya. Undang jejak digital off. Kucing pembawa rezeki bang, kalau dirawat dengan baik. Ya betul, kucing kami banyak kak. Kucing kami ada si Cahayu, si Ali, yang satu tuh, yang si Oren tuh, si Nana, si Molly 5. Anak Molly ada 2, ada 7. Yang dewasanya ada 5. Yang baby ada 2. Kakak punya kucing, setiap sholat pasti ada di samping menunggu sampai selesai sholat. Wah mantap kali tuh kak, ya. Aku suka kali tuh kalau pas lagi sholat tahajud ya ada kucing yang nemenin baik di belakang atau di depan, ya kan? Gitu. Kadang dipanggil, karena sholat tahajud kan kita sendirian, ya kita sendirian gitu loh. Sempat ada yang ngomong amin pula di belakang, kan nggak lucu ya? Amin, kata sebentar kita sendirian, ya kan? Yelmi Daharti. Halo Yelmi Daharti. Nah begitu. Nah tapi setelah saya menemukan bisnis MLM, bisnis syariah ini, yang PLBS ini, penjualan langsung berbasis syariah ini, nah itu rasa tidak mampu atau rasa tak berdaya itu sudah sirna. Kenapa? Ya ini kan modalnya kecil. Modalnya kecil ya Maya? Modalnya kecil. Jadi kita bisa memberdayakan sesiapapun ya, yang paling penting beliau punya kemauan. Ya makanya mama punya calon mitra usia 83 tahun. Nah, ini udah hari yang ke-8 ya, Ma? Hari ke-8, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, yang ke-7, hari ke-7. Memakai produk Alkabes. Mungkin besok kita berkunjung ke sana lagi ya Maya, ke tempat ibu tuh ya, gak usah dibilang namanya siapa. Biarlah jadi rahasia. Oh ya Kak Tina, kalau Kak Tina masih nonton ya, video kemarin Komal dengan Umi Fatmawati udah di-upload ya di YouTube ya Kak, di channelnya Tengku Riko Kak. Jadi mana tahu Umi Fatmawati mau nonton ya. Bagaimana sih penampilan beliau? Nah, gitu. Bisa ditonton di sana. Judulnya dia masih paling atas sih, judulnya 1 Agustus 2024 ngobrol bersama Umi Fatmawati. Gitulah. Umi Fatmawati bla 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 bla. Masih ada lanjutannya di belakangnya. Agak-agak panjang sedikit judulnya itu loh. Jadi dalam menjalankan bisnis ini kita punya keberdayaan ternyata. Nah, kalau saya seorang miliarder atau triliuner, mungkin bisa jadi saya juga nggak berdaya ketemu dengan orang-orang yang layak dibantu, ya kan? Ya mungkin bisa aja, ini Pak, ya kayak tukang parkir tadi ya, ini Pak uang 10 juta gunakanlah buat modal ya Pak. Nanti kalau datang lagi, bisa nggak kita kasih 10 juta lagi? Ya belum tentu, ya kan? Belum tentu, ya kan? Gitu loh. Tapi kalau dengan Pak, ini ada bisnis Pak, nah gitu ya, modalnya kecil sekali Pak, 2,6 itu kan, Bapak bisa nanti dapat 4 miliar. Wah, itu berarti apabila beliau menjalankan bisnis ini, dijalankan bisnis ini dengan penuh perjuangan, ya, tujuannya adalah yang dapat 4 miliar tadi, ya kan? Nah, ya kan itu kan raw destination-nya seperti itulah ya.
4 miliar tadi, ya kan, dengan modal 2.850.000 yang dapat 4 miliar, yang dapat 1.670.000 itu yang 2,6 juta gitu loh. Nah, itu sangat-sangat berharga bagi mereka daripada dikasih uang 10 juta buat bikin bisnis jualan bakwan misalnya. Nah, ya, buka bisnis jualan bakwan, mereka mesti belanja. Kalau mereka sakit, bagaimana mereka pergi ke pasar, ya kan? Mana hujan lagi. Nah, kalau ini kan enggak, ya. Ya, kita bisa bekerja sama, ya, tim, ya. Kerjasama tim, gitu loh. Ya, apa ya? Mencapai kesuksesan itu dan melampauinya itu bersama-sama dengan tim. Nah, nanti bagi teman-teman yang penasaran itu boleh hubungi WA saya. Bang, bagaimana yang kata Abang sukses berjamaah, kemudian mencapai kesuksesan itu bersama dengan tim. Ya, itu bagaimana ceritanya? Saya mau paham sebelum saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Ya, nggak apa-apa. Saya juga orang yang kayak gitu. Saya orangnya, kalau saya sudah minat dengan suatu hal itu, saya biasanya agak cerewet ya, banyak tanya ini, itu, detailnya saya harus tahu. Harus paham betul. Ya, jangankan bisnis yang kita keluar uangnya banyak ya, untuk memilih tempat menginap aja di suatu kota atau negara itu juga harus jelimet ya, harus jelimet gitu loh. Seperti pengalaman saya waktu menginap di hotel di New Delhi ya, New Delhi, India. Ya, itu tahun 2010. Nah, ini kita alihkan dulu perhatian ya dari cerita bisnis yang mungkin agak so quite boring ya buat teman-teman ya. Oke, ini kisah petualangan saya ya di New Delhi, India, dan akhirnya saya pernah mengunjungi Taj Mahal. Nah, itu dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, udah sampai di Indianya, rupanya tidak mudah untuk nyampe ke Taj Mahal itu. Dari New Delhi ke Agra itu butuh waktu dari subuh ke sore. Nah, ya. Jadi matahari sudah mau tenggelam, barulah kita bisa masuk ke Taj Mahal itu. Nah, bayangkan bagaimana dengan foto-fotonya. Nah, tapi waktu itu tidak penting kita pikirkan. Yang paling penting kita hadapi masalahnya apa supaya bisa pergi ke sana. Apalagi kita orang baru nyampe 1 hari. Pengetahuan cetek, ya kan? Nah, bagaimana? Bahasa ya sangat-sangat terbatas. Kita nggak bisa berbahasa India. Nah, kalau kita yakin akan sampai di Agra itu hari itu, ya memang nyampe. Mesti diusahain. Mesti diusahakan gitu ya. Gitu. Jadi sebelum ke India itu aku sudah, itu tahun 2010 beda sama sekarang 14 tahun yang lalu ya, itu beda. Waktu itu aku berdasarkan blogspot ya, dari misalnya kayak traveler apa gitu loh. Akhirnya yang blog yang ku baca tuh akhirnya dia kisahnya tuh difilmkan, yang dibintangi oleh ini
mau dia apa nama tuh yang pernah memerankan sebagai Ibu Ainun. Nah, itu dia ada main film tentang traveling ya. Nah, ini tadi. Jadi saking hebatnya kisahnya ini perempuan berani banget ke berbagai negara, ya kan? Nah, jadi sebelum aku sampai di India, aku baca dulu blognya dia. Jadi apa yang nggak boleh di sana, larangannya gimana. Nah, kemudian India itu gimana negaranya. Itu kita mesti tahu duluan. Nah, kemudian India kan luas banget ya, lebih luas daripada Indonesia. Itu selama 10 hari selama 10 hari itu ke kota mana kita harusnya. Nah, ternyata yang paling populer itu adalah 3 kota ya. New Delhi, Jaipur dengan Agra. Itu deket-deket ya. Kalau ke Mumbai itu jaraknya seperti dari Pekanbaru ke Jakarta. Mesti naik pesawat 1,5 jam. Nah, itu kita mesti tahu ya. Aku mau ke Hollywood, aku mau ke Bollywood misalnya kan. Mumbai jauh, ya kan? Jadi kita harus benar-benar menguasai tempat yang akan kita tuju. Gitu juga di bisnis ini. Kita harus punya rencana yang matang, ya kan? Nggak bisa bak kata awak ya. Kalau kita nggak gitu tahu secara geografis apa gitu kan, kebunnya ini bahaya, banyak ular kobranya. Kita datang ke sana menyerahkan nyawa. Harus tahu dulu ya, banyak-banyak bertanya dulu itu. Banyak-banyak bertanya dulu ya. Nanti kena patok ular kobra langsung koit, ya kan? Gitu. Nanti dibilang pula korban bisnis syariah. Sorry ya kalau kita ketawa dalam hal ini. Mati dipatok ular. Gak lucu ya? Gak lucu juga ya? Itu gara-gara dia menjalankan bisnis syariah. Masuk kebun, keluar kebun. Kebun sawit yang itu banyak ular kobranya ternyata. Ya, kita harus tahu kenapa kebun sawit itu banyak ular kobranya, ya, untuk mengantisipasi maling, ya kan? Begitu. Juga untuk mengantisipasi hama ya. Hama itu kan macam-macam ya. Ada hama manusia yang maling ya, maling buah. Ada lagi entah tikus lah, ya, entah babi lah, apalah gitu kan. Jadi kan ular kobra nih bisa sangat-sangat membantu lah gitu kan. Nah, balik lagi ke cerita India nih tadi. Nah, ya, sebenarnya saya pergi ke India itu sebenarnya nggak punya rencana sama sekali. Tapi waktu itu tujuannya hanya untuk mewujudkan impian seorang teman, ya, seorang teman itu loh. Beliau tinggalnya di Makassar, ya. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, akhirnya tercetuslah, kamu mau ke India, gitu kan? Nah, iya, kapan? Bingung dianya. Kan orang suka ditanya gitu kan, bingung, ya kan? Ayo, gak usah bingung-bingung. Ayo kita ke India. Gitu. Akhirnya aku yang menantang gitu kan, menantang. Emangnya kamu mau ke India? Boleh. Aku suka jalan-jalan. Ya kan? Oke. Sekarang kita cek harga tiket. Yaitu kan, kalau dia dari Makassar ke Kuala Lumpur. Kalau aku dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur. Jadi cari penerbangannya yang waktu di Kuala Lumpurnya itu, sampai di Kuala Lumpurnya, arrival di Kuala Lumpurnya itu paling beda-beda tipis saja, paling beda 1 jam. Ini alhamdulillah kita dapat tuh bedanya sekitar
15 menit aja. Jadi nggak lama nunggunya. Entah dia nunggu atau aku yang nunggu ya di Kuala Lumpur. Karena kan dia dari Makassar, aku dari Pekanbaru. Nah gitu, oke. Cuma beda 15 menit nih. Oke, alhamdulillah. Udah kamu beli? Udah, kata dia. Aku juga sudah beli, gitu. Nah kemudian dari Kuala Lumpur ke New Delhi, ya itu kita tentu pilih ya penerbangan yang sama, ya kan? Pesawat yang sama, ya kan itu, ya. Tapi kita putuskan stay 1 hari di Kuala Lumpur. Nah itu. Jadi kita pilih besok harinya untuk berangkat ke New Delhi dari Kuala Lumpur gitu loh. Nah, supaya bisa jalan-jalan ya, jalan-jalan di Kuala Lumpur gitu loh. Nah, kemudian ya udah kan 1 pesawat. Nah, waktu itu aku belum mengenal suplemen ya. Suplemen aku waktu itu adalah buah pir. Buah pir yang gede-gede segini tuh. Wah. Ya kalau di Malaysia tuh harganya RM2, yang gede banget ya segini nih. Bawalah agak 8 buah ya ke Kuala Lumpur. Jadi kalau makan itu besok harinya badanku seger. Aku kan teman-teman bisa lihat ya di VT aku tuh banyak kali nah begitu. Kencang pula ya kedengar suaranya. Nah gitu. Itu sinus ya, sinus. Dan pernah tuh dokter memvonisnya, kata dokter tidak akan sembuh katanya begitu. Tapi aku sudah melewati masa-masa yang sulit itu, di mana dulu sebelum yang sekarang ini, yang sekarang syukur alhamdulillah tidak meler-meler dia, ya kan? Ya. Buah pir itu bisa menyelamatkan, buat badanku menjadi seger sebelum kenal suplemen, ya sebelum kenal suplemen. Oke. Nah, bawa buah pir yang gede-gede gitu ya, harga RM2, bawa ke ke New Delhi, 8 buah besar-besar lah ya, masukkan ke kabin gitu loh. Ternyata kena tangkap di airport New Delhi. Sampai sana tuh udah malam, sekitar jam 11 malam New Delhi. Tidak ada yang menjemput. Nah ya, tidak ada yang menjemput di sana. Nah nah akhirnya balik lagi kita cerita pemesanan tiket. Kita pesan tiket berangkat, kemudian pulang pergilah ya. Kita udah setkan 10 hari ya di Indianya gitu loh. Nah terus hotelnya sudah kita tempat order juga via Agoda. Kemudian hotel sama tiket sama transportasi udah kelar. Nah di Indianya tuh gimana coba? Tak ada yang menjemput ya kan? Nah akhirnya tentulah kita mesti bertanya-tanya ya, perjuangan. Nggak bisa kita nangis-nangis di sana ya. Buah pir sudah ketangkep. Jadi gimana dengan kesehatan diri ini ya besok harinya ya kan? Buah pirnya udah ketangkep. Ternyata aturan di negara India tuh tidak boleh ya hasil pertanian negara lain masuk ke dalam negaranya, seperti itu. Wah, itu nggak kupikirkan lagi. Sudahlah ya, udahlah, bagaimana hidung ini besok-besok aja lah dipikirkan ya, nggak mau. Yang paling penting bagaimana caranya menghubungi hotel, nah gitu kan, supaya kita bisa nginep di sana kan, begitu tuh ya. Ini cerita tentang perjuangan. Jadi makanya saya bilang tadi ya, untuk mencapai 4 miliar itu dengan modal 2.850.000, dan itu memang tidak mudah. Teman-teman harus terbiasa berjuang. Nah, bagi pejuang-pejuang seperti kita, nah itu adalah hal yang sangat-sangat menarik sekali untuk kita jalani, ya, gitu loh. Yang paling penting kita jangan putus asa. Allah akan memberikan kita ide-ide yang akan memberikan kita petunjuk. Itu pasti. Ya, coba kita ingat-ingat di pengalaman hidup kita. Banyak petunjuk kan? Ada masalah, ada petunjuk gini, akhirnya masalahnya bisa diatasi, bisa kelar. Ya kan? Mama gitu juga kan, Maya? Mama gitu juga ya, Maya, waktu Mama merantau ya dari kampung ke Pekanbaru ya, Ma? Akhirnya Mama bisa menjalani hidup sebagai seorang PNS, ya kan? Alhamdulillah ya, gitu loh.
ya bisa alhamdulillah bisa lahirlah orang ini, ya kan? Ya kan, Ma? Kalau Mama di kampung aja, ya kan, Ma? Yang nggak ketemu lah Mama sama bokap gue kan. Nah, pasti jodoh beliau orang kampung juga. Oke, balik kita ke cerita perjuangan di India ini ya. Nah, gitu. Terserah kalian mau anggap ini dongeng atau apa ya. Ini kan akan jadi vlog ya di YouTube saya. Ini ceritanya sangat epic lah bro aku ya. Nah, ya malam itu jam 11 malam ya, nggak ada yang jemput sama sekali. Tapi satu ya, kita tidak boleh panik. Nah, ya tanya ya sama security sana. Saya butuh ini loh, saya butuh ini ada handphone, saya mau hubungi hotel. Itu aja bilang. Oh ternyata beli SIM card di sana mahal bro ya 200.000 harganya. Oke, dan dia punya pulsa melimpah, bisa untuk 1 tahun ternyata. Ya udah, kita nggak usah mikir-mikir ya, beli aja, ya kan? Berapa rupiah waktu itu ya? Udah beli aja. Kita telepon lah hotelnya ya. Dia bilang, oh saya sibuk sekali, banyak yang check-in, nggak bisa jemput ke sana. I'm so sorry, kata dia kan. Oh oke, ya kan, ya sudah. Terus bagaimana saya itu taksi mana? Akhirnya udah kita masuk taksinya. Kalian tahulah India itu seperti apa ya? Seperti Medan itu taksinya ya. Mereka suka berantem, lagi di jalan tuh bisa berantem ya. Ngata-ngatain kawannya, lucu deh pokoknya. Klaksonnya, oh jangan ditanya ya, heboh ya. Klaksonnya ya heboh banget ya. Apalagi sana banyak model-model bemo gitu kan. Apa namanya sana tuh? Lupa lah ya, yang roda 3 gitu tuh kan. Tapi kita ke taksi ke hotel itu kita naik taksi. Oke, singkat cerita sampailah di udah hampir tengah malam ya, dapat kamar. Nah, ternyata ya kamar itu adalah yang namanya orang India ini kan suka pelesiran ya kan. Jadi kamarnya itu banyak sekali bercak-bercak yang aneh-aneh gitu kan. Nah, sebagai orang dewasa kita, Pak, oh ini pasti apa nih. Akhirnya saya komplain besok harinya ya dengan orang hotel ya. Ini kamar apa yang kau kasih sama aku nih ya? Dalam bahasa Inggris lah, ya kan? Mana ini? Ya, terus waktu itu kan kita masih kayak macan ya. Yang ganas gitu kan. Awas kau ya, nanti kalau kau seperti ini aku adukan nanti kau ke Agoda. Gitu, takut dia. Akhirnya dia pindahkanlah kita ke kamar suite. Kamar suite bro. Padahal kita belinya kamar biasa aja, kamar di atas yang deluxe ya. Super. Nah, seperti itu ya. Jadi, tapi dia kurang ajar, dikasihnya kita kamar yang jelek itulah ya, hanya gitulah bisa kesimpulan, yang jelek itu kan. Besoknya kita pindahlah ke kamar suite yang ada sofa, ada buah-buahan gitu kan, sebagai bentuk permintaan maaf dia, dan takut dia dilaporkan ke Agoda gitu kan. Nah, ya udah kita nikmatilah ya, happy gitu kan, happy. Oke, ya. Itu paginya. Esok harinya kita namanya city tour ya, tur dalam kota. Nah, hari itu tentu kita berlagak kayak orang kaya lah gitu kan. Hello, hari ini saya mau jalan-jalan ya, melihat kota New Delhi ini. Nah, dari dekat kemana saya bisa kemana aja. Dia tunjukkan berbagai spot ya. Ada apa namanya tuh? Ada tower-tower apa yang dibangun zaman purbakala ya. Kemudian ada lagi jantar-mantar, ada lagi kuil-kuil apa gitu kan. Ya udah kita liatin. Wah, ternyata menariknya New Delhi itu tidak ada mall atau plaza. Ya, beda dengan di Mumbai. Wah, jadi kita sering dikadalin oleh sopir taksi ya. Ini mall, ini plaza.
Wah, ternyata dia pengen sesuatu tuh dari pemilik, katanya dia toko kain, dia bilang mall, ya kan? Kita nggak ada niat mau beli kain di sana. Kita nggak pengen beli sari India, ya kan? Nggak ada minat sama sekali ke sana. Dia bilang itu mall, kan kurang ajar. Tapi kan mesti percaya diri kan. Hei, sini kamu, ya kan? Marah-marah kita. Kenapa kamu bawa saya ke sini? Kan begitu ya, kita mesti punya style. Kenapa kamu bawa saya ke sini? Ini bukan mall, ya. Kamu pembohong. Wah, takut dia kan? Ya, mereka itu ternyata kalau turisnya komplain, mereka takut sekali, ya. Takut sekali itu loh. Jadi mereka akan memberikan apa yang kita inginkan. Akhirnya mereka bilang sebenarnya mall yang Bapak maksud itu nggak ada di sini, itu adanya di Mumbai. Oh, Mumbainya itu jauh Pak, katanya kan. Iya, saya tahu. Saya nggak ada niat ke sana sih gitu. Ya udah, akhirnya kita kan punya tingkat emosional, kecerdasan emosional yang sangat-sangat tinggi, ya kan. Jadi kita nggak dendam sama supir taksi itu, ya kan. Cuman udah tahu ya ini pasti kelakuan mereka kayak gini nih. Mereka coba-coba. Tapi sekarang nih pastinya udah nggak berani lagi nih ya. Udah nggak berani lagi nih kayaknya nih. Gitu kan. Udah nggak berani lagi memperlakukan kita, ngerjain kita gitu kan. Nah, buktinya waktu kita mau makan siang ya kan, dia kasih kita restoran yang sangat megah dan mewah gitu kan. Ya kan? Bukan masalah harganya, tapi kita curiga ini orang kenapa letak kita di situ gitu kan. Gitu kan, seperti itu tuh. Nah, kalau teman saya yang orang Makassar ini orangnya nggak enakan, nggak tegaan. Jadi katanya udah kita sini aja, udah terorder lah sama dia mie goreng ala India ya kan, harganya sekitar 40.000 lah gitu kan. Dia masih masuk lah gitu kan. Nah, masih masuk lah. Kemudian oke, kita selesaikan orderan itu, rupanya nggak jadi makan sana, tapau atau dibungkus take away gitu kan. Kemudian ini udah mau marah nih sama supir taksi itu kan, tergopoh-gopoh lah dia datang, rupanya dia sedang makan gitu kan. Jadi kalau supir taksi itu berhasil membawa tamu ke dalam sebuah outlet ya, baik itu toko kedai kain atau restoran, dia dapat jatah makan siang gratis, juga dia dapat kupon minyak BBM gratis sekitar entah 10 liter gitulah. Akhirnya dia cerita seperti itu. Nah, saya orangnya sangat menghargai orang yang jujur. Nah, akhirnya saya senang ya nanti paling kita kasih tip aja lah, kan gitu kan, atas kejujuran dia, sikapnya yang berubah ya kan, langsung berubah. Jadi dananya, jadi kemana sir, mau pergi kemana? Oh, saya mau ke restoran yang banyak sayur mayur. Nah, kayak gitu tuh ya, sayur mayur. Oh gitu, iya. Akhirnya kita makan sekenyangnya hanya 27.000 saja. Akhirnya kita nyobain semua makanan India di sana sekenyang-kenyangnya dan enak sekali ya. Jadi maaf ya kalau Jogja kata orang-orang di sana murah-murah ya, tapi saya nggak menemukan ya yang murah-murah apa di Jogja, saya nggak menemukan. Tapi kalau di New Delhi akhirnya dapet ya. Itu tadi, kita mesti berani, jangan nggak enakan orangnya. Kita mesti punya personality yang memukau. Sebagai orang asing ya kan di sana kan, ya kita kan pasti dihargai lah sama mereka ya kan begitu kan. Nah, oke. Nah, ternyata makanan tradisional India itu enak banget. Ya, enak banget. Ada bentuknya segitiga kayak tahu, tapi ternyata itu adalah yogurt ya yang dibekukan dan dimasak dengan kayak kari gitulah.
kayak kari gitulah ya guys ya. Enak banget. Jadi kalau di kita tuh kayak gulai tahu. Tapi kita kalau tahu tuh kan kalau di sini murah. Dan kalau yogurt ini yang dibekukan di sini tuh mahal banget. Ya. Ya, di sini yogurt cair aja yang asam-asam dikit aja dijual 20 ribuan itu kan. Ini enggak, yogurtnya itu dibekukan kayak tahu segitiga. Terus nanti ada kuahnya. Wah, enak sekali ya. Itu kita udah tahu pula ya, masala itu ternyata yang spicy, yang agak pedes-pedes gitu kan. Oh, jadi kalau ujungnya masala, bukan masalah ya. Bukan masalah, itu berarti ada pedes-pedesnya. Nah, gitu loh. Tadi pakai merica, tapi kalau pakai apa mah? Kalau pakai cabai enggak. Kira-kira 25 menit lagi. Sempat kok pergi Jumatan. Itu masih ada waktu sekitar 53 menit. Aku udah mandi. Ini Mama ingatkan ya. Ini enak banget, seru ya kita cerita tentang jalan-jalan ke India ya dengan penuh perjuangan. Nah gitu. Nah kemudian ini kita udah baik ya hubungan sama supir taksinya. Dia udah jinak ya, udah jinak dianya. Enggak lagi memaksakan kehendaknya ya. Nah oke. Jadi akhirnya kita diantar sana sini, foto-foto ya, pokoknya puas lah ya. Nah udah malam, sekitar jam 9 malam ya, itu kita diantarlah ke hotelnya. Nah supir taksi ini bertanya ya, bagi teman-teman yang mau jalan-jalan ke India ya, kalau nanti ditanyain are you happy dan kalian jawabnya honest, jujur, ya happy, itu kalian mesti kasih tip banyak ya ke dia. Artinya kita sangat puas. Akhirnya kita pun nggak habis pikir ya, udah kita kasih tip yang banyak. Dia maunya tipnya itu sampai ini ya, sampai 1,5 juta gitu kan. Wah, kita keberatan gitu kan. Enggak lah gitu kan. Ya gitu. Satu hari suntuk aja kok ininya kan gitu ya. Kayak gitulah kira-kira. Ya udah. Oh jadi akhirnya kita dapat pelajaran baru. Oh jangan ya ngejawabnya itu kalau ditanya are you happy, kita bilang ya I'm happy. Jawabnya jujur banget. Besok kita nggak mau lagi jawabnya kayak gitu guys. Ya besoknya kita diam aja gitu kan. Kalau kita diam aja, kita lihat ya kan, kita bayar tipnya itu sesuka hati kita, mereka pun diam aja. Ternyata seperti itu ya. Itu apa namanya itu? Jadi kode kerasnya itu kita jawab happy. Are you happy? Kita jawab happy. Itu kita mesti bayar tip yang tinggi ternyata. Kalau sampai no happy. Nggak boleh lah, kan kita udah diantarin 1 hari suntuk mah. Mesti menghargai, ya kan? Itu loh. Nah, ya itu hari pertama. Nah, jadi nyampenya di hotel tuh udah capek sekali, ya kan? 1 hari suntuk jalan. Nah, tapi itu tadi makannya kita puas. Hari pertama di India, di New Delhi itu makannya puas. Nggak ada tuh ya yang kita nyari-nyari Indomie atau makan rendang sana, makan kembali ke nasi. No way ya, no way. Alhamdulillah ya, kayak gitu tuh. Nah terus besoknya kita punya tujuan adalah Agra atau Taj Mahal. Nah ya kembali petualangan dilanjutkan dengan secara buta-buta gitu. Nggak tahu kita mau gimana. Ya kalau mau tahu ya ternyata kita harus menempah atau mengorder tiket kereta apinya tuh online. Dan kami tidak melakukan itu. Jadi kita sudah bangun jam 3 pagi. Nah bayangkan ya, kita dalam keadaan capek malamnya, kemudian tidur langsung habis mandi langsung tidur ya. Terus bangun jam 3 pagi ya, supaya besoknya puas-puas
ke Agra, karena kita udah tahu dari New Delhi ke Agra itu sekitar berapa jam ya? 5 jam. Sebenarnya sih 5 jam, tapi karena banyak tempat wisata yang dikunjungin, jadi sampai di sana sebelum matahari terbenam. Nah, seperti itu. Oke, jadi bangun jam 3 pagi, kemudian jam 4 kita udah start. Waktu itu sholat subuhnya, bagaimana kita mau sholat subuh ya? Nggak bisa, jadi gimana caranya? Memang nggak ada sholat lah waktu itu. Tahun 2010, nggak seperti sekarang kehidupan kita, ya kan? Oke, masalah sholat, oke lah, is okay lah ya. Sebenarnya sama Allah nggak bisa cincai sama sekali ya. Mungkin bisa kita kodo, kata Ustadz bisa kita kodo. Oke, kita teruskan ceritanya ya. Jadi kata resepsionis hotel, rel kereta api atau stasiun kereta api itu deket, hanya jalan sekitar 20 menit, katanya 20 menit jalan kaki. Jadi di tengah kegelapan malam itu ya, kita jalan ya menuju ke stasiun kereta api. Kita ikuti petunjuk dari reception tadi. Kemudian sampailah kita di depan counter tiketnya. Orang ramai beratur, ngantrinya banyak banget. Ya Allah ya. Jadi temanku di sana, loket yang sana, aku nunggu di sini. Baru aja kita antri, udah close, habis katanya. Ya, tiket sold out, langsung tutup. Nggak ada sama sekali, tak ada sama sekali cinca-cinca ya, nggak ada sama sekali ya. Mau kita bilang, oh saya orang asing, jadi mau ini kita udah bangun pagi. Emang siapa lo gitu kan? Nah terus akhirnya waktu itu paket waktu itu handphonenya aktif internet ya gitu. Oh ternyata mesti beli tiketnya itu sebelum nyampein dia, mesti beli tiketnya karena itu tadi sering habis gitu kan. Akhirnya kita tetap nggak pulang, kita nggak putus asa ya, kita stay dulu di sana, kita diam aja dulu. Nah kemudian kita dideketin oleh calo-calo tiket ya, tapi sebenarnya itu tour gitu kan. Jadi dibilang Agra, iya Agra. Akhirnya dia langsung minta paspor kita kan, ya nggak mau lah. Paspor itu kan kayak nyawa kita. Kita nanti bagaimana mau pulang ke Indonesia kalau paspor kita kasih sama dia lariin kan gitu. Ya kita nggak mau kasih, dan kita harus menunjukkan tegas dan kerasnya. Kita nggak bisa diatur sama dia itu kan. Tapi dia orangnya nggak putus asa. Dia bilang, please trust me, kata dia kan. Mohon percayalah saya, katanya. Oke. Kita tungguin. Ada bus di sana, katanya. Oh ya bener. Kita lihat, mana busnya? Tuh, sana tuh. Kita tengok sana. Wah. Ya. Kebayang ya bus yang di dalamnya tuh ada ayam. Banyak, entahlah waktu itu kan. Nah, ya. Maaf ya, kalau maaf banget ya, bau orang India kan beda ya, itu kan. Tapi alhamdulillah kita duduk juga di situ, ya kita duduk di situ dan ternyata nyaman juga di dalamnya. Itu pikiran kita sendiri, itu kan, berbaur sama orang India yang penampilannya maaf kayak orang-orang kampung. Ini ibu kota negara. Ya udah, it's okay. Yang paling penting kita sampai di Agra ya. Kita minta pastikan jam berapa sampai di Agra. Hanya 5
jam. Itu berangkatnya sekitar jam-jam 7 pagi ya, jam 7 pagi. Nah, ternyata memang perjalanan itu memang yang paling best lah ya. Dan itu memang harus kami nikmati saat itu. Dan tur ini memang berkesan banget ya. Jadi ini bukan kayak bus antar kota, antar provinsi. Enggak, ini sebenarnya ikut tur mereka. Jadi berkunjung, ada ke Red Fort, ada Benteng Merah ya. Nanti ada guide-nya gimana gitu loh. Dia agak lama foto-foto itu kan. Di kejauhan nampaklah Taj Mahal ya kan, itu tuh ya, gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu ya, terus ada kita singgah sebentar, sarapan pagi ya. Itu pikiran udah nih, maaf karena saya sudah underestimate dengan orang apa ya, kehidupan orang India tuh seperti apa. Kan sana banyak kemiskinan segala macamnya. Takut nggak cocok. Wah, ternyata makan di sana enak banget ternyata. Ya, minum fresh milk ya, fresh susu segar. Wah, rasanya gak usah ditanya lagi lah. Luar biasa lah pokoknya, enak banget. Rotinya itu, pokoknya berkelas lah, ya kan? Next time pengen ke sana lagi. pengen ke tempat itu. Pokoknya sarapan sana tuh best ya, mantap lah. Di luar yang saya bayangkan, justru di atas ya gitu loh, keren, alhamdulillah. Nah terus ya udah jalan-jalan, akhirnya sampai di kota Agranya bener, Taj Mahalnya itu ya, itu jam 4 sore ya, habis asar gitu loh. Dan sangat panjang sekali ya. Ternyata Taj Mahal itu luas banget, luas sekali ya, sangat-sangat luas. Jadi kita udah sampai di gate-nya itu, Taj Mahalnya masih jauh. Bayangkan ya, kita nyampe di sana jam 4 sore, kita sampai di depan Taj Mahalnya itu ya, foto di sana itu sudah hampir jam 6. Matahari sudah mau terbenam. Sakit hati nggak tuh? Ya. Dan kita nggak nyangka ya, Taj Mahal tuh memang pantas lah jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dindingnya aja itu zamrud ya, hiasan satu bunga itu ya, kelopak bunganya aja itu berlian. Jadi kalau kita jual satu berlian itu mahal banget. Jadi dinding-dinding sama lantainya tuh isinya harta karun semua. Memang luar biasa lah ya perwujudan ini ya, untuk mengenang wanita yang istri Sultan Shah Jahan kalau nggak salah ya, nama sultannya itu. Taj Mahal itu kan untuk mewujudkan betapa dalamnya cinta sang sultan ini kepada istrinya, kan Ma? Nah ternyata itu kan bentuknya masjid tuh, isinya hanya 3 kuburan saja. Itu aja. Wah, cuma buat lihat kuburan. Seperti itu ya guys ya. Jadi kita lari-lari lah ya. Udah sampai bangunan pertama panjang banget ya. Wah, kemudian sampai di depan gate-nya itu pakai scan itu loh, metal detektor gitu loh. Nah, jadi takut ada orang yang ngebom apalah gitu kan, sangat-sangat ketat sekali ya pengawasannya di sana. Ya wajar itu kan, itu heritage ya, peninggalan dari zaman dulu yang benar-benar harus dilestarikan ya. Salah satu dari keajaiban dunia, benar-benar pokoknya benar-benar
sangat-sangat dahsyat lah ya, sangat-sangat dahsyat, indah sekali ya. Dan ternyata Allah memilihkan kami waktu yang paling the best untuk berfoto di sana. Memang saat matahari terbenam. Indah sekali fotonya. Kami takut ya. Wah, nanti kita sampai ke dalam udah gelap, udah malam. Ternyata enggak. Itulah saat yang paling terbaik, yang paling the best mengunjungi Taj Mahal memang itu sore. Waktu nyampe sana matahari masih menyengat, nyampe di gate depan ya, turun dari busnya, ngantrinya banyak banget ya, panjang sekali gitu loh. Sementara hati kita sudah kebit ya, ini nyampe nggak ya, takutnya matahari udah gelap aja gitu kan. Ini bagaimana kita akan apa namanya, Jalan. fotonya gelap lah nanti ya. Kita takutnya itu. Wah, nggak nyangka ya, ternyata sangat luas ya, sangat luas itu. Situs Taj Mahal itu sangat luas sekali ya, dan sangat indah, teramat sangat indah, luar biasa. Dan isi di dalam itu agak ngeselin. Isinya cuma 3 kuburan, dan kuburannya biasa-biasa aja. Ya, di dalam itu nggak ada perabotan yang indah kayak di Istana Sultan Siak ya, nggak ada sama sekali. Di Istana Sultan Siak tuh ada satu set kursi makan dari kaca, ya keren banget ya. Nah, cuma ada di situ ya kan. Ini nggak ada perabotan sama sekali. Cuma itu tadi, dindingnya itu wah mahal banget. Banyak relief kembang-kembang itu. Kelopaknya aja itu, kembang tuh ada berapa kelopak satu kembang itu mah berlian mah, ada warna hijau, daunnya tuh warna hijau tuh mah zamrud itu. Satu itu aja kalau kita jual tuh udah dapat berapa puluh juta itu, sekecil-kecil itu. Nah, terus ada lagi pembatasnya itu dari emas, lempengannya wah luar biasa. Memang mahal sekali ya, sangat-sangat bener-bener pokoknya tuh harta karun lah. Kalau diuangkan berapa nilainya tuh ya, berapa triliun, pokoknya mahal ya. Dan kita masuk ke dalamnya tuh boleh pakai sepatu, cuman kita mesti beli cover ya, berapa rupiah gitu, cover sepatu itu warnanya merah gitu kan. Kalau kita nggak mau beli cover itu ya kita titip lah ya. Kalau aku sih mikirnya mendingan beli cover sepatu itu daripada nanti kita kehilangan sepatu, orang rame-rame itu nggak lucu juga kalau kita nyekir kan gitu loh. Ya udah beli aja lah ya, supaya kita diperbolehkan menginjak lantai Taj Mahal itu tanpa nyeker. Nah gitu. Nah, selama di dalam itu ya tak ada yang lain selain foto-foto ya. Jadi lebih pada perjuangannya mencapai Taj Mahal itu adalah salah satu impian saya dari kecil. Impian saya dari kecil. Waktu kecil saya suka baca kisah-kisah kayak Marco Polo ya kan, yang membuka jalur sutra dari Cina ke Itali. Akhirnya di Itali mereka punya makanan namanya pasta. Itu adalah saudaranya mie ya, gitu loh, mie ramen ya kan, gitu loh. Nah, kalau di Itali namanya pasta ya kan, itu pasta tuh mirip banget sama mie ya, gitu loh. Dan setelah balik lagi ke ke bus sekitar abis maghrib ya, kita dihitungin harus cukup jangan sampai ada ketinggalan. Ternyata ada banyak wisatawan asing juga di sana di dalam busnya. Terus
kita ada kecapean dan sampai tengah malam ternyata ada banyak tempat lagi yang mesti dikunjungin sampai akhirnya nggak mampu kita turun lagi ya, melihat ritual-ritual di tempat yang kita kunjungi itu sambil pulang ke New Delhi lagi ya dari Agra. Itu wah, orang turun kita nggak turun, udah capek ngantuk nih, badan udah lengket-lengket itu kan. Nah, udah nggak peduli lagi, udah mau turunlah kalian gitu kan. Nah, aku udah nggak sanggup lagi, udah kedengeran suara mereka menabuh-nabuh genderang ya kan, entah apa ya, kayaknya ada entah pemujaan atau apa gitu ya, ada ritual apalah gitu kan. Kita udah nggak peduli lagi. Apa namanya, ya udah kita istirahat aja di dalam mobil. Akhirnya sampailah kita di hotel itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi mah ya. 4 pagi keluar, 4 pagi nyampe, 24 jam. Jadi kita tidur dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Nggak pakai makan. Saking capeknya itu guys. Capek sekali badan tuh. Jadi luas saya mah. Luas sekali mah. Minta ampun luasnya. Dan bangunannya tuh besar-besar mah. Semua kayak masjid semua, entah apa gunanya, nggak tahu lah. Entah ada lembaga amal, apalah gitu ya. Kayak gitu. Nah terus bangun jam 4 sore, ya badan udah tenang apa ya, udah mandi, kemudian kita keluar jalan kaki, keluar ya, jalan kaki keluar. Nah kemudian jalan-jalan ya di sekitar hotel, jalan rayanya, oke. Nah kemudian kita lihat-lihat, ternyata ketemu ada tour and travel, itu kan, tour and travel. Oh, kan New Delhi sudah, Agra sudah, Jaipur atau Pink City belum, kan ada triangle ya. Ada 3 kota yang populer ya. Jaipur, Agra, New Delhi. Nah, itu biasa yang dikunjungi orang ya. Kalau ke India, jadi Jaipur belum. Jadi iseng-iseng kita pergilah. Udah yang 11.27. Tinggal 3 menit lagi, guys. Nanti kita lanjut lagi, guys ya, habis Jumatan ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Bagaimana saya menawar harga tour ya dari New Delhi, Jaipur itu berapa? Itu nyampainya sore juga tuh di Jaipurnya. Kalau kita berangkatnya pagi jam 7, nyampe di Jaipurnya sore, jauh ya, kayak dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi lah. Nah, bagaimana saya menawar harga dari 19.000 rupiah ke 11.000 rupiah? Coba. Nah, nanti kita kupas tuntas. Yang jelas harus berani. Ya, nggak ada kata nggak enakan ya. Nggak ada kata nggak enakan ya. Hidup itu kita mesti berjuang, dan dimanapun kita berada ya, kita harus punya prinsip. Dan kita nih, maaf ya kalau aku ya, dimanapun aku berada, aku harus disegani orang, harus dihormati orang. Aku nggak mau diperlakukan orang sembarangan, termasuk juga di sini. Ya, jadi kalau aku nggak baca-baca komen kalian, itu artinya ya, komen kalian itu tidak menghargai ke aku. Jadi aku nggak mau menyentuhnya ya, daripada nanti kita berlawan-lawanan ya kan. Bagus ku diamkan saja. Tergantung kalian mau terus bikin komen seperti itu, monggo silahkan ya, kalau hatinya masih kuat ya kan. Aku tidak ya, no way lah ya, nggak ada kata untuk ngebahas yang komen kalian kayak gitu tuh.
ya. Nggak mau gue, ya. Kalau istilah bahasa kampung kami namanya mengacau abu. Apa tuh? Abu dikacau-kacau kan nanti akhirnya kena ke mata, ya kan? Nah, bodoh. Melakukan hal bodoh ya Maya. Kata papa, ngacau abu katanya kan. Jumatan yuk. Oke. Jumatan le. Oke, nah ini bolehlah kita bacain ya. Alhamdulillah udah muncul notifikasinya. Oke, sekian dulu ya. Bagi yang udah dengerin ceritanya tadi, ya aku say thank you ya. Alhamdulillah kita bisa ngumpul di sini ya. Aku bisa cerita meskipun aku nggak lihat ya pointer apa yang nonton tadi. Ya aku fokus pada ceritaku aja. Nah, kalau ceritanya biasa aja ya, itu nggak masalah ya. Aku tidak berusaha untuk memikat hati siapapun di sini. Ya, karena ini akan jadi rekaman, akan aku upload ke YouTube. Nah, itu akan jadi kenang-kenangan ya, akan jadi arsip aku lah, seperti itu. Oke, tetap teruskan perjuangannya. Kesuksesan itu harus diperjuangkan ya. Iya Ma, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.